Nah, jadi bahasan pertama itu senyawa karbon turunan alkana. Nah, sebenarnya apa sih senyawa karbon? Jadi kan kita tahu ya kalau senyawa itu terbentuk dari atom-atom. Nah, senyawa karbon itu senyawa terbentuk dari atom-atom karbon. Nah, kenapa sampai ada bab tentang senyawa karbon turunan alkana? Karena atom karbon ini khas banget. Khasnya itu apa? Yang pertama, dia itu mampu membentuk 4 ikatan kovalen. Karena kan kita tahu ya, kalau misalnya C itu nomor atomnya 6. Berarti kalau misalnya kita pecah, berarti 2, 4 kan. Elektron valensinya tuh 4. Berarti C itu punya 4 tangan yang bisa berikatan sama atom-atom lainnya. Nah, karena dia punya 4 tangan, dan dia tuh bisa berikatan kovalen. Kalau kovalen itu, ikatannya itu prinsipnya pemakaian bersama. Sehingga ikatannya itu bakal relatif kuat atau stabil. Dia juga bisa bentuk rangkap 2 atau rangkap 3. Nah, kedua juga dia mampu membentuk rantai karbon. Nah, membentuk rantai karbon ini macam-macam. Ada yang lurus, ada yang bercabang, terus ada yang terbuka atau alifatik, terus habis itu ada yang tertutup atau siklik. Nah, kalau tertutup atau siklik ini biasanya dia tuh senyawa aromatis. Salah satu contoh senyawa aromatis itu benzena. Nah, benzena itu di kelas 12 nanti ada babnya sendiri. Insya Allah mungkin nanti Atul yang bakal bahas tentang benzena ini. Nah, selain itu, dia juga membentuk rantai karbon yang jenuh sama tidak jenuh gitu. Nah, kalau yang jenuh tuh namanya alkana. Kalau yang tidak jenuh namanya alkena dan alkuna. Nah, dulu gue suka mikir gitu kayak, kenapa sih alkana dinamain jenuh, padahal kayak dia ikatannya cuma 1. Terus kayak alkena alkuna yang rangkapnya 2, kalau alkena kan rangkap 2 ya, kalau alkuna tuh rangkap 3, kenapa dia dibilang tidak jenuh? Jadi kan kalau misalnya alkana, dia cuma 1 ikatan kan. Kalau misalnya cuma 1 ikatan, berarti misalnya nih C gitu. Terus habis itu dia ngikat sama apa gitu, atom yang lain. Dia masih punya 3 tangan kan. Nah, 3 tangan ini bisa ngikat atom lainnya. Jadi bebas atom apa aja. Jadi dia bakal ngikat 3 atom lainnya, sehingga ikatannya itu udah maksimal. Ikatannya udah maksimal, berarti dia udah penuh, dia udah jenuh gitu. Kalau misalnya tidak jenuh, dia misalnya berikatan kayak gini kan, ini alkena gitu. Sisanya cuma 2. Sisanya cuma 2, jadi tuh atom yang satunya ini posesif gitu loh, terhadap si atom karbon lainnya. Jadi dia udah kencang ikatannya sama 2 ini. Jadi dia tuh nggak terlalu jenuh, karena kalau jenuh tuh kayak contohnya kalau lu belajar kelarutan, lu ngelarutin garam ke air gitu. Ada saat dimana kalau garamnya kebanyakan, udah ngelewatin KSP, dia tuh bakal mengendap kan. Nah, makanya ini kenapa alkana tuh disebut jenuh. Kalau misal alkena dan alkuna itu disebut tidak jenuh. Karena kalau alkana tuh dia udah bebas gitu, berikatan sama 3 atom lainnya gitu. Nah, terus yang pertama kan akhirnya kita bakal bahas turunan alkana. Nah, alkana itu apa sih? Alkana itu senyawa karbon yang alifatik dan jenuh. Jenuh tadi udah gue jelasin. Kalau alifatik tuh artinya terbuka, dia nggak tertutup. Nanti gambarnya ya terbuka gitu. Kalau misalnya ketutup kan kayak misalnya ini C gitu. Ini C. Ini tuh kayak ini termasuk tertutup gitu. Kalau alifatik ntar terbuka gitu. Nah, rumus umum alkana ini adalah CnH2n plus 2. Nah, ketika si alkana dilepas satu hidrogennya, dia kan bakal jadi CnH2n plus 1 ditambah H-nya itu pelepasan kan. Nah, si CnH2n plus 1 inilah yang disebut alkil atau rantai karbon. Jadi alkil atau rantai karbon adalah alkana yang kehilangan satu buah hidrogennya. Itu dinamain alkil atau rantai karbon. Nah, nanti si H inilah yang kita ganti dengan gugus. Gugusnya tuh banyak banget. Ada gugus alkohol, ada gugus aldehida, ada gugus keton yang bakal nanti kita bahas. Nah, ketika si H ini udah diganti dengan gugus, barulah dia disebut senyawa karbon turunan alkana. Jadi R ini alkil ya. R itu sebutan buat alkil. Dengan gugus, inilah yang dinamain senyawa karbon turunan alkana. Sampai sini ngerti nggak? Atau ada yang mau ditanya? Enggak, Kak. Enggak, oke. Ngerti. Kak, Ngerti. maaf, masih nggak ngerti yang jenuh tidak jenuh. Itu kenapa? Jenuh itu kalau yang memenuhi, Kak. Maksudnya rantainya terisi semua tadi, Kak. Jadi gini loh, kayak sebenarnya gue tuh cuman kayak mikir aja, maksudnya kalau misalnya alkana, dia kan rantainya cuma 1 ya. Kayak misalnya gini nih, ini alkana nih. Ini alkana, biasa, C, rangkapnya 1. Kalau misalnya alkena tuh kayak gini kan. Ini tuh disebut rangkap 2 gitu. Atau bisa juga kayak gini misalnya, entah kayak gimana dia. Maksud gue kadang kan gue tuh kayak nggak terlalu jago ngafal, jadi gue kadang suka lupa kayak misalnya kayak senyawa jenuh gitu, jenuh alkana apa alkena ya gitu. Nah, setelah gue mendapat jawabannya,
si alkana ini disebut jenuh karena kalau misalnya dia cuma rangkap satu, kan C itu tadi dia punya 4 tangan kan? C punya 4 tangan. Iya, Satu dia pakai berikatan sama yang lain untuk bikin ikatan rangkap satu nih. Nah, nanti dia bisa ikatan sama yang lain dong, entah sama H, misalnya CH, bentar. Entah dia sama H, ini sama H, ini sama H gitu. Nah, di kondisi ini, itu kondisi di mana C-nya udah mengikat maksimal. Kenapa dibilang maksimal? Karena ya dia udah ngikat 4 atom berbeda gitu. Ya berarti dia udah maksimal, dia nggak bisa ngikat 5, karena tangan dia cuma 4. Makanya itu disebut jenuh. Dan gue analogiin itu ke bab KSP. Ketika lu masukin garam ke air, lu aduk, mungkin dia larut. Tapi ada saat dimana dia udah nggak larut, dia udah jenuh, dia udah pakai semuanya gitu. Nah sama kayak si alkana ini, dia udah pakai semua tangannya. Makanya dia tuh jenuh gitu. Ngerti nggak maksud gue? paham Kak. Oh, ngerti. Nah gitu. Makasih Kak. Kak, kalau alkananya dipakai semua berarti nggak nuntut kemungkinan alkena sama alkunanya juga kepakai semua, dah. Semuanya Kak yang C-nya. Gini, bener. Semuanya tuh emang harus kepake semua. Senyawa itu kalau misalnya tangan C4 itu harus 4-4-nya kepake. Nah, kenapa gue bilang kalau misalnya alkena itu tidak jenuh? Karena gini, ini misalnya C nih. Dia berikatan sama H1, oke? Ini H1, terus dia bikin ikatan rangkap 2 sama C yang lain. Ini ikatannya ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Tapi kalau lihat di sini, atom C yang ini, dia tuh cuma berikatan sama 3 atom lain. Dia cuma berikatan sama H, dia cuma berikatan sama H lagi, sama dia berikatan sama C. Jadi kayak dua ikatan yang lainnya dia pakai cuma buat satu orang. Ibaratnya tuh yang C ini posesif gitu. Padahal sebenarnya C ini tuh bisa berikatan sama 4 atom, tapi gara-gara ada ikatan ini, ikatan rangkap 2, dia tuh cuma bisa berikatan sama 3 atom, makanya dia tuh tidak jenuh. Karena dia belum kepake semua. Maksudnya kondisi jenuh itu kondisi maksimal sesuatu gitu. Nah, kondisi maksimal si C ini terjadi ketika dia tuh berikatan sama 4 atom lainnya. Tapi kalau misalnya dia bikin ikatan rangkap 2, dia tuh cuma berikatan sama 3 atom lainnya. Lebih parah lagi kalau misalnya dia ikatannya rangkap 3. Kayak gini. Mati. Maaf. Bentar. Ini gimana caranya? Bentar, guys. Sumpah. Bentar ya. Ini gimana sih? Bisa komen Z gak sih? Nggak bisa. Bentar, guys. Maaf, aku tuh detek. Gimana? Oh, bisa. Oke. Ini mau dibalikin. Nah, kalau lebih parah lagi tuh kalau misalnya dia tuh alkuna nih. Kalau alkuna, dia kan udah 3 kepake tangannya. Terus habis itu satu lagi misalnya sama H gitu. Ya udah, harusnya dia bisa berikatan sama 4 atom, tapi ini cuma berikatan sama 2 atom gitu. Kayak, ya lu gibat, lu harusnya bisa pacaran sama 4 orang, tapi kalau kayak gini lu cuma bisa pacaran sama 2 orang, padahal kemampuan lu tuh 4, makanya lu tuh nggak jenuh kalau lu alkuna atau alkena gitu. Udah jelas belum nih masalah alkuna alkena kenapa dia jenuh dan nggak jenuh? Jelas Kak. Paham Kak, berarti intinya paling banyak mengikat atom lainnya berarti itu paling jenuh ya Kak? Iya, kondisi maksimal. Jenuh itu kondisi maksimal gitu. Ngerti ya sampai sini? Oke Kak. Ya Oke, Kak, lanjut. terima kasih Kak penjelasannya. Oke, Kak. Iya, mantap. Lanjut. Nah, si alkil ini juga punya nama. Kita mungkin namain dari alkana aja kali ya. Kalau dari 1 sampai 10, biasanya itu yang kepake kan? Kayak contoh gini, kalau 1, C-nya 1 ya ini, metana. Kalau 2 itu etana. Kalau 3, prop itu 3, propana. Kalau misalnya 4, itu butana. Kalau 5 apa? Ada yang inget nggak nih? Pentana. Benar. Heksana, 6. heksana. Yoi. 7. Etana. Kalau 8. Nana. Otana. Otana. Kalau 9. Nana. Nenana. Nenana. Kekana. Ya. Nah, ini tuh kayak ya basic awal buat lu bisa bikin nanti gitu. Apa sih? Ngasih nama atau dan lain-lain. Nah, lalu kalau tadi kan udah tahu ya, kalau alkil itu adalah kondisi di mana ketika alkana itu kehilangan satu gugus H. Makanya yang tadinya harusnya alkana itu CnH2n plus 2, dia itu jadi CnH2n plus 1. Nah, CH3 itu C-nya 1.
Kalau alkil yang tadinya belakangnya itu, misalnya gini, metana kan belakangnya ana ya. Kalau di alkil diubah jadi il belakangnya. Tuh. Nah, kalau misalnya etana diubah si etananya jadi etil. Propana ananya diubah jadi il. Butana ananya diubah jadi il. Dan begitu seterusnya. Nah, tapi ada keadaan di mana rantai ini tuh normal, dan ada keadaan dia itu nggak normal. Nggak dibilang nggak normal juga sih, tapi dia tuh kayak, ya dia bukan sesuatu yang normal, gitu. Nah, gimana tahu normal sama nggak normal? Jadi ada namanya atom karbon primer, atom karbon sekunder, atom karbon tersier, sama atom karbon kuartener. Ada yang tahu nggak atom karbon primer itu apa? Yang cuma berikatan sama satu. Yang satu ikatan bukan, Kak? Nah, Yang pintar, cuma kan? satu ikatan, Kak. Betul. Nah, Yang mengikat satu atom C lain ya, Kak? Ya, iya, tapi inget banget nih, dulu tuh gue suka pernah lupa kayak, jadi definisinya tuh harus lu pegang bener-bener, kalau atom karbon primer itu merupakan atom karbon yang berikatan dengan satu atom karbon lainnya. Bukan berarti kalau dia berikatan sama atom selain karbon, dia tuh primer gitu. Nah, pokoknya kan definisinya ini, gue tulis aja lah ya, ini berikatan dengan, ini harus lu inget ya, karbon lainnya. Kalau bukan karbon, dia bukan atom karbon primer ya guys. Kalau ikatan sama H ya nggak kayak gitu gitu. Berikatan dengan satu atom karbon lain. Nah, kalau sekunder apa? Berikatan dengan dua atom. Dua, Kak. Yoi, tersier? 2 atom karbon. 3, Tiga. Kak. 3, Kak. 3. Kuartener? Mengikat 4. Kak. 4. Ya, pintar lu semua. Nah, sekarang kita namain ya. Ini gue udah kasih senyawa karbon, kita harus namain apakah dia atom karbon primer, sekunder, tersier, atau kuartener. Coba, menurut lu atom karbon yang di sini dia atom karbon apa nih? Primer. 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 Kalau yang ini? Sekunder. Sekunder. 2. Yang ini? Tersier. 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 Nah, yang ini? Sekunder. Sekunder. Ya. Nah, dia ini? Primer. 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 Kak. Satu. Kalau yang ini? Sekunder. Sekunder. Tersier bukan sih, Kak? Bukan ya? Primer. Kak. Yang ini? Primer. Ini apa nih? Kuartener. Partner. Kuarter. Yang ini? Primer. 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 Nah, dari sini kita udah tahu kalau misalnya dia di ujung-ujung, biasanya dia tuh primer. Terus kalau misalnya dia cuma C doang, kuartener gitu sih. Nah, coba dari ini, ada yang masih nggak ngerti nggak tentang atom karbon primer, sekunder, tersier, sama kuartener? Udah Perlu gue paham, gambarin Kak. nggak? Ini paham semua nih. Aku paham, Kak. Kalau ada yang mau nanya, nggak apa-apa, nggak usah malu. Yang penting tuh kita ngerti, bener-bener ngerti semuanya. Jangan sampai ditahan-tahan. Oke? Selama masih ada. Aku mau nanya dong, Kak. Boleh. Apa tuh? Pengen dijelasin lagi yang tentang rumus umumnya. Yang Apa? diganti dengan rumus H, yang rumus umum. Boleh. Gue jelasin singkat ulang ya. Jadi ini tuh rumus umum alkana tuh kayak gini. Contoh alkana deh, gue tulisin ya. Kalau misalnya C-nya, nih contoh alkana. Kalau C-nya gue masukin 1, sini nih. Berarti kan dia jadi CH4. Lu tau lah ini semua apa, metana. Kalau lu masukin ininya 2, berarti C2H6. Gitu. Terus kalau masukin 3, C3H8, dan seterusnya. Nah, ini namanya alkana. Kalau dinamain alkil, itu alkil adalah kondisi di mana ketika alkana kehilangan satu H. Jadi kondisi di mana alkana hilang H-nya gitu. Hilang. Nah, kehilangan H-nya ini diganti sama gugus lain. Nanti gugusnya bakal gue jelasin. Sabar dulu. Jadi nanti gue jelasin gitu. Gimana Faiha? Udah ngerti belum? Ngerti. Lanjut ya. Nah, ini ada aturan penamaan alkana menurut IUPAC.
Apa itu IUPAC? Bentar, gue ada ini. Nah, IUPAC adalah International Union of Pure and Applied Chemistry. Jadi dia tuh kayak standar untuk kimia di seluruh dunia gitu. Jadi kayak ya penamaan, terus habis itu dan lain-lain tuh berdasarkan IUPAC biasanya. Nah nanti, ya udah itu nanti aja. Yang ini aja gue jelasin. Nah, aturan penamaan alkana menurut IUPAC yang pertama. Jadi nama itu didasarkan pada rantai karbon terpanjang. Jadi ada rantai induk, ya kan? Nah, rantai induk itu harus yang terpanjang, dan pemberian nomor itu dimulai dari ujung yang terdekat dari cabang. Nanti, ini gue teori dulu, lu pahamin dulu kalau lu belum benar-benar paham, karena emang nanti bakal dibahas kok, ada soalnya. Ini masih teori. Terus habis itu, jadi kayak pemberian nomor dimulai dari ujung yang terdekat dari cabang. Gue kasih contoh deh, di sini. Contohnya tuh kayak gini. Ini C, gitu. Kan dia bilang ya, nama didasarkan pada rantai karbon terpanjang. Rantai itu nggak selalu lurus, maksudnya nggak selalu kayak gini gitu. Bisa aja rantainya tuh 2, 3, 4, 5, 2, 3, sama. Bentar. Ganti lah. Dapat juga bikin soal. Gila. Nah, rantai itu harus berdasarkan yang terpanjang kan. Nah, kita lihat di sini, rantainya itu bisa kayak gini. Ini kemungkinan pertama ya, ntar gue mau nanya nih. Ini kemungkinan pertama, rantainya itu yang ini. Atau yang ini. Yang pertama, atau yang kedua? Ada yang tahu nggak? Kedua. Yang kedua. Kedua, Kak. Dan 6. Yang kedua. Karena 6, Kak. 1, 2, Lebih 3, banyak. 4, 5, 6. Lebih Iya, panjang. karena 6. Nah, kalau kalian udah ngerti itu, berarti itu tuh membuktikan aturan penamaan yang pertama, karena namanya itu didasarkan pada rantai karbon terpanjang. Jadi kalau di sini rantai karbon terpanjangnya itu yang ini. Set, gitu. Nah, ini rantai karbon terpanjang. Terus dia bilang pemberian nomor, ini penting banget pemberian nomor, karena kalau misalnya lo mau namain sesuai IUPAC, itu tuh ada nomornya, ingat aja. Jadi nanti ada penamaan tuh ada 2, ada trivia. Trivia itu yang lazim, jadi kayak pedagang gitu. Kalau misalnya lo beli obat di mana yang ada bahan kimianya, lo tuh pakai nama trivia. Tapi kalau IUPAC ya itu yang emang buat orang kimianya langsung, kayak kita belajar kayak kimia gitu. Nah, terus dia bilang pemberian nomor itu dimulai dari ujung yang terdekat dari cabang. Nah, apa sih cabang? Ini nih, ini namanya cabang. Ini cabang. Cabang itu sesuatu yang nempel sama rantai utama gitu. Nah, ini kan rantai utama, ini cabangnya. Lu lihat nih, kalau lu nomorin dari sini, misalnya nih, gue ulang, misalnya ini 1, ini 2, ini 3 gitu. Berarti cabang pertama bakal 3. Kita lihat dulu dari kiri gimana. Kalau ini lu namanya 1, ini 2. Nah, cabang pertamanya ini langsung nih, di angka 2. Berarti penomorannya bukan dari sini, ini salah. Berarti kita hapus nih, yang ini. Set. Gitu. Makanya, penomorannya itu bakal dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Tuh. Ngerti nggak? Sampai di sini nih. Ini aturan penamaan nomor 1. Paham, Kak. Ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Kak, Ya. berarti penomoran itu nomor yang dicari itu nomor yang paling duluan ada cabangnya gitu, Kak? Iya, benar. Oke, Jadi Kak. nomornya harus kecil gitu. Oke. Terus yang kedua nih. Cabang-cabang yang terikat pada rantai induk diberi nama alkil. Oke. Jadi ini tuh nanti kayak kalau diganti, nanti lu tau lah alkil. Ya, gitu. Terus posisi cabang ditunjukkan dengan awalan angka nomor. Contohnya nih, gue kasih nama deh ini. Gue bacain semua dulu ya. Jika terdapat 2 atau lebih cabang, dibilang kayak 2. Kalau 2 tuh misalnya ada 2 metil, dimetil. Ada 3 metil, trietil. Ada 4 metil, berarti tetrametil. Kalau ada 5 metil, berarti jadi pentaetil. Gitu. Terus cabang-cabang itu ditulis menurut urutan alfabet gitu. Jadi kayak misalnya ada etil sama metil. Tapi metil tuh di nomor 2, etil di nomor 3. Itu tuh lu tetap namainnya etil duluan, 3 etil, 2 metil gitu. Karena duluan kan daripada M, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M gitu. Dulu baru M. Makanya kayak
gitu. Makanya dibilang cabang-cabang ditulis menurut urutan alfabet. Terus dia bilang, jika penomoran ekuivalen dari kedua ujung rantai, maka harus dipilih sehingga cabang yang harus ditulis terlebih dahulu mendapat nomor terkecil. Ini nanti applied aja. Kita kasih contoh nama ini nih. Kalau misalnya C doang, sebenarnya itu artinya ya pasti dia CH3 doang sih. Ini CH3 gitu. Ini CH3. Ada yang tahu nggak nama ini apa? Bisa kasih nama nggak ini? Ini kira-kira namanya apa? Etil bukan Kak? 2,4 dimetil heksana. 2,4 24 dimetil heksana. 2,4 dimetil heksana. Oke, jago banget kalian. Kalian tuh udah masuk materi ini belum sih? Atau udah ulangan atau belum Sudah, ulangan? Kak. Lewat Jauh lewat Kak. Kelas 11 kan yang katanya Oh iya. Hidrokarbon. Karbon turunan alkana apa? Kalau kalian basicnya bagus buat ngasih nama alkana-alkanaan, ya insya Allah easy lah ini. Oke, berarti ini udah jelas ya. Ada yang masih mau nanya nggak tentang aturan penamaan alkana menurut IUPA? Mau nanya. Boleh. Itu kan rantai terbuka. Nah, kalau rantai tertutupnya nyari rantai terpanjangnya gimana? Nah, itu dia. Jadi, kan gue udah kasih tahu nih, alkana itu adalah senyawa karbon alifatik jenuh. Nah, kalau misalnya tertutup, ada sih sikloalkana, tapi kalau di sini, kalau senyawa turunan alkana itu pasti terbuka, jadi kita nggak ngomongin yang tertutup gitu. Kalau misalnya nanti mau ngomongin tertutup, itu bakal bahas di benzena. Jadi kayak, sebenarnya benzena seru deh. Coba gue lihat, gue masih ingat atau enggak ya. Benzena tuh kayak gini gitu kan. Ntar ada penamaan sendiri. Ntar kayak ada penamaan kalau misalnya 2,4 tuh orto, terus habis itu M tuh meta atau apa. Jadi kayak kalau penamaan tertutup kita nggak ngomongin di kimia organik ini, nggak ngomongin di senyawa turunan alkana ini. Jadi Kak, kalau mau nanya, Kak. boleh. Kalau cis sama trans itu bagaimana, Kak? Itu masuk materinya nggak? Nanti bakal ngomongin di sini. Dia tuh nggak tertutup loh. Dia terbuka loh kalau lihat. Dia nggak termasuk tertutup. Kak, mau nanya dong, Kak. Yoi, nanya aja. Kenapa? Untuk penamaannya itu, nah di antara 2,4-nya itu kan ada strip tuh. 2,4 strip di ada stripnya. Di antara setelah 2,4 itu ada stripnya. Ya. Itu kalau di meter sama hex nggak harus pakai strip lagi ya? Oh iya, itu pertanyaan bagus buat gue. Karena logikanya gini. Huruf sama angka itu merupakan dua hal yang berbeda kan? Ya nggak? Kalau misalnya nanti lu belajar UTBK nih, kayak misalnya gini. Bentar ya, gue mikir. Sub apa ya? Apa ya? Gue nggak salah ya, sub parsial gitu. Ini tuh harus digabung kan? Ada sesuatu tuh yang harus digabung gitu. Misalnya sub, terus habis itu pra, dan lain-lain itu harus digabung. Tapi kalau jadi belajar bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia kapital gitu, ini kan udah beda ya? Maksudnya kayak ini sub, ini kayak gini, ini tuh udah beda kan? Maksudnya ini tuh huruf kapital, huruf non kapital. Terus kalau misalnya angka terus habis itu angka kedua, itu tuh bakal dipisahin sama kayak lo. Kering pancinya gosong sama gue gitu. Tahu kentang siapa itu kayaknya ya? Tahu kentang ini cabai rawit sih. Mic-nya di mute dong. maaf ya. Sama kayak lo. Mic-nya. Oke. Nah, kalau misalnya ini kayak yang ngomongin penulisan bahasa Indonesia aja ya, yang bakal kita aplikasiin ke kimia juga gitu. Kalau misalnya ke satu, ke itu kan huruf kan, terus habis itu kayak ini tuh angka gitu. Nah, antara huruf sama angka tuh harus dipisahin sama tanda strip. Terus habis itu ini, kayak kalau misalnya hurufnya kapital, dia bakal dipisahin sama strip. Jadi berlaku juga di sini. Ini 2,4. 2,4 itu angka kan. Terus itu huruf gitu. Ya berarti lo harus pisahin sama tanda strip ini. Sedangkan mereka berdua ya sama-sama huruf. Jadi kayak lu nggak perlu untuk pisahin. Oke. Thank you, Kak. Iya, ada yang mau nanya lagi nggak? Udah jelas belum nih slide 1 gua? Saya Kak masih nggak paham yang heksana itu gimana? Heksana ya. Boleh. Ini sebenarnya masih alkana ya, tapi ya sebenarnya penamaan alkana ya nanti punya penamaan senyawa kebetulan alkana itu tergantung sama alkana gitu. Jadi kalau misalnya ini itu tuh kan
Gini, kenapa namanya heksana gitu ya maksud kamu ya? Iya. Nih, Eta, peta, buta, penta, heta, heta. nggak bisa. Nah, ini kan rumus umum alkana tuh kayak gini kan. Kalau lu masukin 1, ini jadi CH4. Nah, CH4 itu namanya metana. Terus selanjutnya lu masukin 2 ke sini. Jadi apa? C2H6 kan? Lu masukin 3, C3H8. 4, C4, H10. Terus C5, H12 gitu. Heksana nih, C6. H berapa ya? Berapa ya? 14. Nah, di sini 18, itu Kak. 18 ya. Maaf guys. Emang ya? 14 kok. 14. 14 ya, Kak. Maaf, 14 Kak, 2 kali Benar, Kak, 6 Ya, tambah 2. nah, di sini tuh C-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 kan? Makanya, karena C-nya ada 6 di alkana, yang C-nya 6, alkana itu heksana. Makanya dinamain rantai utama itu heksana, gitu. Udah ngerti belum? Iya, ngerti, Kak. Makasih. Oke, lanjut.